Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Cita. Saya berasal dari kelas IPS 3A. Mata kuliah Ilmu Pengantar Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan membahas video materi yang berjudul tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau lapisan sosial yaitu sebagai pembedaan atau pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam jenjang sosial yang bersifat hierarkis. Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang bersifat normal atau wajar dan universal. Mengapa menjadi gejala universal? Sebab selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, pasti mempunyai yang dihargai, maka sistem pelapisan dalam masyarakat pasti terjadi. Selanjutnya itu sesuatu yang dihargai bisa berupa uang, kalau benda-benda seperti ekonomis, tanah, pendidikan. Dasar dan inti pelapisan sosial yaitu tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Artinya, lapisan masyarakat sudah ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Pada masyarakat tradisional ada pemimpin dan ada yang dipimpin, ada budak dan ada bukan budak, pembagian kerja dan sebagainya. Semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks sistem pelapisan masyarakat. Bentuk-bentuk konkret dalam diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama ekonomis, yang kedua politis, yang ketiga yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Pada umumnya bersifat kumulatif atau saling mempengaruhi. Selanjutnya itu karakteristik stratifikasi sosial, perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Yang selanjutnya perbedaan dalam gaya hidup seorang, misalnya seorang direktur, perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Yang selanjutnya itu unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama kedudukan, yang dimana tempat seseorang dalam suatu pola tertentu secara hierarkis. Sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut, yaitu selanjutnya tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Menurut Fitirin Sorokin, untuk mengukur status dapat dilihat dari satu jabatan atau pekerjaan, yang kedua pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, yang ketiga kekayaan, yang keempat politis, yang kelima keturunan, yang keenam agama. Dimensi stratifikasi sosial menurut Sueryono Swekanto. Yang pertama kekayaan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat kehormatan, yang kelima kesalehan dalam agama. Selanjutnya beberapa macam status atas dasar cara untuk mendapatkan status, yaitu ascribed status, yang dimana kedudukan yang diperoleh tanpa usaha. Diperoleh tanpa usaha seperti dari kelahiran, contoh kasta. Yang kedua asipet status, kedudukan yang diperoleh lewat usaha, contoh presiden atau direktur perusahaan. Asignet status, kedudukan yang diberikan karena jasa-jasanya seperti pahlawan nasional. Yang selanjutnya yaitu peran, aspek dinamis dari kedudukan, artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya. Maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung. Artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Misalnya itu terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, secara tidak sengaja atau tak terencana. Misalnya pelapisan sosial karena tingkatan umur, jenis kelamin, kebangsawan atau keaslian keanggotaan kerabat seperti kepala suku. Yang kedua, secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya jenjang sosial atas dasar tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaannya. Sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu tertutup. Pelapisan sosial ini membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Misalnya atas dasar kasta atau ras. Yang selanjutnya itu stratifikasi terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah jenjang baik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Misalnya gubernur, direktur perusahaan. Itulah pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.